Kamera berputar and Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up. hey yo, what's up everyone? Vito Watimena in the house. Welcome back to Pak RW YouTube channel. So teman-teman, saya sudah tidak sabar lagi untuk membahas topik ini karena dari awal beritanya dia keluar, dia sudah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana ya. Di Twitter, di Facebook, di Instagram, even di TikTok pun semua orang membahas terkait berita ini. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail, berita ini adalah tidak lain dan tidak bukan si pawang hujan sirkuit Mandalika aka Mbak Rara. Jadi guys, sekarang ini Kakak Rara ini sudah menjadi buah bibir di mana-mana ya. Dia sudah jadi pembicaraan di masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, masyarakat dunia maya aka netizen maupun masyarakat yang ada di dunia nyata yang fana ini juga semuanya membicarakan terkait Mbak Rara. Mbak Rara ini dia bisa jadi buah bibir masyarakat karena dia mempunyai kekuatan untuk mengendalikan cuaca atau menggerakkan awan hitam penyebab hujan turun itu saudara-saudara. Atau yang lebih tren di kalangan masyarakat sebagai pawang hujan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Avatar Aang, Avatar Korra, dan Avatar-Avatar yang lainnya. Kalian semua siap-siap kalah pamor ya dengan Mbak Rara yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Mbak Rara, mari kita bahas sedikit sekapur siri terkait dunia perpawangan hujan. Pawang hujan ini adalah tradisi yang sudah ada sejak lama, bahkan tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pawang hujan ini bukan hanya tren di Jawa Bali saja saudara-saudara, namun di seantero Nusantara, kearifan lokal menggerakkan cuaca ini sepertinya kayak di semua suku ada teman-teman ya. Para pawang hujan ini juga punya sebutan di setiap daerah itu dia berbeda-beda. Contohnya seperti pada masyarakat Banten, pawang hujan ini dikenal sebagai dukun pangkeng. Pangkeng. Mohon maaf kalau salah ya. Pangkeng atau pangkeng, kalian bisa nanti komentar di bawah yang benar yang mana ya cara penyebutannya ya. Kemudian pada masyarakat Bali dikenal dengan nerang hujan. Pada masyarakat Melayu di Riau dikenal dengan bomah. Di masyarakat Bugis dikenal sebagai pangisengang. Dan kebanyakan daerah lain memanggil pawang hujan ini dengan sebutan orang pintar. Rata-rata di seluruh suku ini manggilnya orang pintar ya teman-teman. Mirip kayak subscribernya Om Deddy Corbuzier ya. Kan dia punya subscribernya itu dipanggil smart people. Jangan-jangan subscribernya semua pawang hujan, jangan-jangan ya. Ayo lo ngaku. Menurut beberapa pawang hujan yang pernah diwawancara di beberapa media, pawang hujan ini dia merupakan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan saking tuanya, mereka pun tidak tahu pasti kapan pertama kali ilmu pawang hujan ini dia ada. Sobat Kentang, profesi pawang hujan ini bukan hanya ada di Indonesia, melainkan di banyak negara lain juga punya pawang hujan ini. Dan kalau kita bahas satu-satu di video ini tidak cukup ya. So mari kita fokus ke bintang hari ini, yaitu adalah Mbak Rara. Rara Istiati Wulandari atau yang lebih akrab disapa dengan Rara, lahir di Papua pada tanggal 22 Oktober 1983 dan mempunyai darah keturunan Yogyakarta. Sebelum terkenal karena aksinya di sirkuit Mandalika Lombok, ternyata Mbak Rara ini dia sudah lumayan lama menekuni profesi sebagai pengendali cuaca atau pawang hujan ini teman-teman. Bahkan menurut beberapa media, Mbak Rara ini juga dulu dia pernah di-hire menjadi pawang hujan di salah satu event besar yang pernah diselenggarakan, yaitu Asian Games Jakarta Palembang 2018. Selain bisa mengendalikan cuaca, Mbak Rara ini juga ternyata punya kemampuan lain, yaitu adalah dia bisa meramal menggunakan kartu tarot. Dilansir dari beberapa media, Kakak Rara ini diperkirakan punya salary pada saat menjadi pawang hujan di event MotoGP Mandalika Circuit ini sebesar 3 digit saudara-saudara. Ya berarti kurang lebih sekitar ratusan jutaan ya. Hal ini lantas membuat Mbak Rara ini dia bukan hanya mendapat pujian, namun dia juga diterpa banyak sekali hujatan dan cacian dari para netizen. Karena dianggap syirik lah, ketinggalan zaman lah, norak lah. Saya pribadi pun sebenarnya tidak percaya dengan pawang hujan ini. Cuman saya mau mengajak kita semua untuk bagaimana kita respect dengan kearifan lokal atau mungkin kepercayaan atau tradisi orang lain yang berbeda dengan apa yang kita punya. Mbak Rara dibayar mahal ini bukan hanya untuk datang for pamer kekuatan di sirkuit Mandalika saja teman-teman. Dia kerja sebagai pawang hujan di event MotoGP sirkuit Mandalika. Itu dia harus kawal dan pastikan cuaca bagus, itu mulai dari pengaspalan, dari awal-awal pasang tenda. Pokoknya dari awal-awal event ini dia mulai berjalan teman-teman. Itu Mbak Rara sudah harus mengawal cuaca. Dan ajaibnya, Kakak Rara ini dia selalu berhasil mengamankan cuaca dari awal persiapan hingga akhir. Jangan dengki everyone.
Mbak Rara ini bahkan dapat pujian dari official account atau akun resminya MotoGP, teman-teman. Ucapannya tuh di Twitter ya dengan caption "Thanks for stopping the rain", yang artinya dalam bahasa Indonesia, terima kasih sudah buat hujan ini dia berhenti. Karena seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika ini diguyur hujan jelang balap MotoGP pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan Kakak Rara ini berhasil membuat hujan itu dia menjadi reda ya. Luar biasa. Applause for Kak Rara. Bukan hanya ucapan lewat caption saja yang Kakak Rara dapat dari akun resmi MotoGP ini, teman-teman, tapi juga dia dapat postingan video ya. Jadi MotoGP, akun resmi MotoGP ini dia posting video Kakak Rara dalam aksinya waktu meredakan hujan itu ya. Dan video berdurasi 17 detik itu dia sudah ditonton jutaan orang, teman-teman. Ternyata usut punya usut, sebelum Kakak Rara ini dia menjadi pawang hujan di event MotoGP sirkuit Mandalika, sebelumnya itu ternyata Kakak Rara ini sudah menjadi pawang hujan di kampanye akbar Bapak Jokowi waktu Pilpres tahun 2019 dulu ya. Dan kalian tahu apa? Pada saat itu BMKG sudah memprediksi bahwa hujan akan turun di Jakarta pada saat kampanye itu dia berjalan. Namun Tuhan berkehendak lain, teman-teman. Berkat Mbak Rara waktu itu berdoa, akhirnya hujan pun tidak jadi ya. Percaya tidak percaya, tapi itu terjadi. Dan waktu itu yang menjadi pawang hujan pada acara kampanye akbar adalah Mbak Rara. Berarti dengan kata lain kita mengakui bahwa Mbak Rara ini berhasil dalam mengamankan cuaca pas acara kampanye Bapak Jokowi waktu Pilpres 2019 itu. Saya curiga jangan-jangan Mbak Rara ini dia ternyata penerus dari Avatar Korra, teman-teman. We never know. Peristiwa menarik lainnya adalah pada tahun 2020 Mbak Rara dia pernah meramalkan bahwa Sule dan istrinya ini akan dikaruniai seorang bayi laki-laki, dan benar. Akhirnya Sule dikaruniai seorang putra, teman-teman. Luar biasa Mbak Rara. Kakak Rara punya track record ini tidak main-main ya, teman-teman. Ada yang bilang kalau Kakak Rara ini dibayar menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika itu hanya untuk menjadi marketing strategi saja, atau biar jadi daya tarik begitu. Tapi kalau dari yang saya lihat, Mbak Rara ini memang dia adalah pawang hujan langganan di acara-acara besar. Karena seperti yang sudah saya kasih tahu tadi bahwa Kakak Rara dia berhasil mengamankan cuaca pada tahun 2019 di acaranya kampanye Bapak Jokowi. Waktu itu juga dihandle oleh Pak Erick Thohir. Ya kalau kita tidak berpikir terlalu keras dan tidak terlalu menganalisis dan berpikir yang simple saja, yang memang kinerja Kakak Rara ini bagus, jadi dia di-hire lagi karena ikhtiar ya untuk menghindari cuaca buruk pada saat event itu dia berlangsung. Terus orang-orang jadi banyak bertanya nih, kok jadi Pak Erick Thohir yang meng-hire si pawang hujan ini? Jadi gini teman-teman, sirkuit Mandalika itu dia masuk dalam lahan kawasan ekonomi khusus yang dimiliki oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Mandalika, yang juga merupakan bagian dari BUMN. Nah, Pak Erick Thohir ini adalah Menteri BUMN, teman-teman. Oke, sudah jelas sampai di sini toh. Jadi kalau kita positive thinking, ya berarti mungkin karena kinerjanya bagus pada event-event yang sebelumnya, jadi dia di-hire lagi di event MotoGP di sirkuit Mandalika kemarin. Ya untuk daya tarik wisata ya mungkin hanya poin plus saja. Oh iya, dilansir dari beberapa media, saat ini pawang hujan juga sudah dikenakan pajak, teman-teman ya. Jadi gaji mereka itu sudah dipotong pajak. Saya tidak tahu apakah dukun beranak di kampung-kampung atau misalkan paranormal itu juga dipotong pajaknya. Tapi kemarin menurut statement dari staf ahlinya Ibu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa pawang hujan itu akan dipotong pajak juga gajinya. Ya jadi begitu teman-teman, mari kita respect pekerjaan orang lain. Kita respect juga tradisi, kearifan lokal, ataupun budaya orang lain yang berbeda dengan budaya kita. So itu dia teman-teman topik pembahasan terkait dengan Mbak Rara atau pawang hujan di event MotoGP di sirkuit Mandalika kemarin. Kalau kalian tertarik dengan berita-berita lain bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ya. Bisa request, nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mampir di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, tetap down to earth. Danke banyak, syukur dofu-dofu, amato. Anak Maluku memang semua sudah